Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, nama saya Ainur Mafiro dari kelas 12 IPS 2. Saya sebagai moderator dan rekan saya Amelia Soleha, pemateri 1. Saya Vita Amelia Putri, pemateri 2. Saya Alifin Natasha. kita masuk ke materi. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu apa itu Perang Dingin. Ya, jadi benar, Perang Dingin adalah masa-masa konflik antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet dengan sekutu mereka masing-masing yang tergabung ke dalam blok Barat dan blok Timur. Perang Dingin merupakan perang yang terjadi tanpa adanya bentrokan fisik. Maksudnya, pihak yang berperang saling menggentak satu sama lain dengan memperlihatkan kebolehannya dan kelebihannya tanpa menyerang satu sama lain. Sejarah Perang Dingin dimulai pada tahun 1947 dan berakhir pada tahun 1991. Selepas Perang Dunia II berakhir pada tahun 1945, hubungan Amerika Serikat dan Uni Soviet merenggang. Mereka tak lagi bersekutu karena perbedaan kepentingan. Amerika mencoba membangun kembali negeri-negeri yang hancur akibat perang dengan ideologi dan ekonomi liberalis kapitalis. Adapun Uni Soviet berusaha meluaskan pengaruh komunisme ke seluruh dunia. Perang Dingin mempunyai latar belakang sebagai Latar belakang terjadinya Perang Dingin. Yang pertama yaitu munculnya Amerika Serikat sebagai negara adidaya karena telah memenangkan perang pada Perang Dunia II. Yang selanjutnya yaitu munculnya Uni Soviet sebagai negara adidaya karena telah membebaskan Eropa Timur dari kekuasaan Jerman. Yang ketiga yaitu perbedaan ideologi. Amerika Serikat berideologi demokrasi sedangkan Uni Soviet berideologi komunisme. Yang selanjutnya yaitu munculnya negara-negara maju dan berkembang yang mampu mempengaruhi perkembangan politik dan ekonomi dunia, dan yang paling terakhir yaitu berkeinginan berkuasa. Sedangkan penyebab utama terjadinya Perang Dingin adalah sebagai keinginan berkuasa. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua yang melahirkan dua pemenang yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat. Kedua negara tersebut sama-sama mengaku kuat dan memiliki kekuasaan karena keduanya sama-sama ingin menguasai dunia dengan berbagai cara. B. Perbedaan paham antara liberalis kapitalis dan sosialis komunis. Amerika Serikat dan Uni Soviet memiliki kekuatan dan kekuasaan yang besar dan cukup berpengaruh pada dunia. Kedua negara ini memiliki ideologi atau paham yang berbeda. Amerika Serikat menganut ideologi liberalis kapitalis, sementara Uni Soviet menganut paham sosialis komunis. C. Berdirinya Fakta Pertahanan. Negara-negara Eropa Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat membentuk Fakta Pertahanan yang bernama NATO. Yang bergabung dalam anggota NATO antara lain adalah Irlandia, Inggris, Denmark, Belgia, Norwegia, Belanda, Jerman Barat, Portugis, Prancis, Luxembourg, Kanada, dan Amerika Serikat. Kegiatan spionase dan sistem aliansi. Kemunculan perang dua blok ini ditandai dengan persaingan-persaingan kepentingan yang tajam. Persaingan dua blok yang saling bertentangan ini mengakibatkan ramainya kegiatan spionasi dan sistem aliansi di dunia. Sistem aliansi. Pembentuk aliansi itu adalah sebagai berikut. Pembentukan Comintern pada tahun 1947. Pembentukan NATO tahun 1949. Perjanjian antara Uni Soviet dan RRC tahun 1950. Pembentukan Fakta ANZUS yaitu Fakta Pertahanan Negara-negara AS, Australia, dan Selandia Baru pada tahun 1951. Pembentukan Fakta Warsawa pada tahun 1955. Pembentukan CHTO pada tahun 1954. Kegiatan spionase. Kegiatan spionase juga turut mewarnai percaturan politik selama Perang Dingin. Kegiatan ini tercermin dari tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh agen-agen spionase yaitu dua pihak yaitu antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Berlangsungnya Perang Dingin yang terjadi antara blok Barat dan blok Timur yaitu ada beberapa fase. Yang pertama,
fase pertama yaitu pada periode 1947 sampai 1953. Pada periode ini awalnya terjadi perang dingin. Adanya pembagian wilayah Jerman membuat terbentuknya blok-blok negara. Tidak hanya itu, pada periode ini juga telah dikeluarkan Truman Doctrine, Marshall Plan, blokade Berlin, dan lain sebagainya. Bahkan terjadi kudeta komunis di Cekoslowakia, Perang Korea, pembelotan Tito, kemenangan komunis di Cina, dan juga pendirian NATO. Pada fase kedua, yaitu periode 1953 sampai 1956, telah terjadi beberapa peristiwa penting. Di antaranya, yang pertama, ekspansi NATO, yang kedua, telah terjadi Perang Indonesia, yang ketiga, krisis di Matsu dan Quemoy, yang keempat, krisis di Swiss, dan pembentukan Seato dan Meato. Periode ketiga, yaitu pada tahun 1956 sampai 1958. Terjadi pemberontakan melawan rezim komunis di Hungaria pada tahun 1956. Uni Soviet berhasil memadamkan pemberontakan ini dan menindas para pemberontak. Periode keempat, 1958 sampai 1962. Pada tahun 1959, terbentuklah tirai bambu. Tirai bambu ini adalah versi Asia dari tirai besi yang merupakan garis demarkasi antara Republik Rakyat Cina yang menganut komunis dan negara-negara anti-komunis. Periode kelima, tahun 1962 hingga 1985. Pada tahun 1968, para komunis di Kamboja yang dipimpin oleh Pol Pot berhasil menggulingkan kerajaan Kamboja dan menggantikannya dengan negara komunis. Usaha antar negara. Masing-masing negara secara individu ada yang berinisiatif untuk mengurangi ketegangan di dunia. Hubungan bilateral yang berhasil mengurangi ketegangan dunia tersebut antara lain pada tahun 1972 Presiden Amerika Serikat Richard Nixon mengunjungi RRC untuk menjalin hubungan diplomatik. Pada tanggal 3 Oktober 1990, penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur. Pada tahun 1989, Presiden Soeharto mengunjungi Uni Soviet untuk mempererat hubungan. Usaha negara berkembang. Negara-negara baru yang lahir setelah Perang Dunia Kedua tidak ingin memperkeruh suasana dunia dengan memilih salah satu blok, baik blok Barat maupun blok Timur. Tetapi mereka mendirikan organisasi sendiri yang disebut dengan Gerakan Non-Blok. Yang terakhir yaitu usaha PBB. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi nomor 255 yang memuat seruan kepada negara-negara nuklir untuk membantu negara-negara nuklir yang menjadi korban serangan nuklir. Penyebab berakhirnya Perang Dingin yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahun 1980, Uni Soviet mengalokasikan dana besar-besaran bagi negara yang ada di bawahnya agar tidak lepas dari kendalinya. Tahun 1980, harga minyak jatuh sehingga keadaan ekonomi Uni Soviet yang tidak stabil benar-benar berhenti. Sejak terpilih menjadi pemimpin Uni Soviet, Mikhail Gorbachev melancarkan reformasi dengan program Glasnost dan Perestroika. Yang selanjutnya yaitu Uni Soviet mengurangi kekuatan senjatanya seperti menarik tentaranya dari Afghanistan yang mengakibatkan runtuhnya kekuasaan komunis di Eropa Timur. Secara resmi Uni Soviet dibubarkan pada tanggal 8 Desember 1991, ditandai dengan penurunan bendera Uni Soviet dan dikibarkan bendera Rusia. Rusia dan negara-negara bekas Uni Soviet yang lain mulai muncul sebagai negara-negara yang merdeka. Muncul krisis kredibilitas atau kepercayaan terhadap sistem komunisme. Menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Indonesia adalah negara pemerkasa penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. Konferensi ini adalah pertemuan antara negara-negara benua Asia dan Afrika. Negara-negara tersebut berkumpul untuk menghasilkan beberapa kesepakatan, terutama komitmen untuk saling menjaga kemerdekaan dan mendukung
dekolonisasi atau kemerdekaan daerah jajahan negara-negara Eropa di benua Asia dan Afrika. Yang kedua yaitu ikut aktif dalam organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, dan OKI. Yang ketiga, ikut serta membentuk ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967, Indonesia bersama dengan Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand mendatangi deklarasi Bangkok. Dan yang keempat yaitu ikut serta dalam misi penjagaan perdamaian PBB, misalnya pasukan Garuda di Lebanon. Membantu memediasi berakhirnya konflik internasional. Indonesia pernah menjadi mediator dalam rangka membantu menyelesaikan konflik internasional. Misalnya, Indonesia menjadi tuan rumah serangkaian pertemuan yang disebut Jakarta Informal Meeting pada tahun 1988 dan 1989. Dampak positif perang dingin di bidang ekonomi yaitu munculnya negara superior, di mana perekonomian dunia banyak dikuasai oleh para pemilik modal. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi negara pesaing tumbuh pesat. Yang ketiga, adanya investasi modal, di mana mereka berlomba-lomba untuk menginvestasikan modal ke negara berkembang yang upah buruhnya masih relatif rendah, sehingga pendapatan keuntungan yang besar. Yang terakhir, negara-negara di kawasan Eropa menyatukan mata uang mereka menjadi euro. B. Bidang militer. Kekuatan militer menjadi berkembang dan lebih unggul. Karena adanya rasa iri antara negara-negara yang berseteru, maka mereka masing-masing mulai memperkuat persenjataan dan pertahanan mereka. Dengan persaingan seperti ini, akan semakin besar pula potensi yang masing-masing negara miliki untuk mengembangkan militer negaranya menjadi lebih unggul. Bidang teknologi. 1. Perkembangan sains dan teknologi. Pada saat Perang Dingin, pemerintah menyorot lebih kepada perkembangan sains dan teknologi, karena kedua hal tersebut berkaitan dengan jalannya militer. Dari sinilah muncul para ilmuwan yang berusaha mengkaji dan mengembangkan sains dan teknologi demi kemajuan negaranya. 2. Teknologi di era modern bukan lagi urusan individu atau komunis berskala kecil. Di negara maju ini, teknologi di era modern bukan lagi urusan individu atau komunis berskala kecil. Ini juga bertujuan untuk mewujudkan produksi barang dengan skala yang besar. Dampak negatif terjadinya perang dingin dalam bidang ekonomi, yaitu adanya globalisasi ekonomi di masyarakat. Negara pemilik modal yang berlomba-lomba dalam perekonomian dunia membawa unsur politik, sehingga pemilik modal mendapat keuntungan yang lebih besar, sedangkan negara yang modalnya terbatas keuntungannya juga kecil. Dampak militer. Dampak merugikan dari bidang militer adalah dengan berkembang pesatnya teknologi militer. Amerika Serikat dan Uni Soviet mengembangkan bom nuklir yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk perang. C. Bidang politik. Dibangunnya tembok Berlin sebagai batas antara Jerman Timur dengan Jerman Barat. Jerman mengalami perpecahan menjadi dua bagian karena menganut dua paham yang berbeda. Jerman Barat dianggap jauh lebih maju dibandingkan dengan Jerman Timur, sehingga banyak orang Jerman Timur yang ingin pindah ke Jerman Barat. Adanya perbedaan sistem politik ekonomi pada masa Orde Lama dan Orde Baru dari sistem komunisme sosialis diubah menjadi sistem liberalisme kapitalis. Indonesia mengalami keterpurukan ekonomi pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Pemerintah melakukan beberapa cara seperti melakukan pertemuan di Tokyo untuk perundingan Indonesia dengan Paris Club. Indonesia bekerja sama dengan IGG atau CGI. Indonesia bergabung dengan World Bank dan Indonesia keluar dari IMF. Yang ketiga, yaitu rakyat Indonesia mengalami krisis ekonomi dan banyak rakyat yang sengsara serta hidupnya tidak sejahtera. Yang terakhir,
berkembangnya paham-paham baru di Indonesia seperti komunisme, liberalisme, dan sosialisme.